Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Iklima Suprina, nomor BP 190456, berasal dari Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Pada kali ini saya akan membahas tentang formulasi sediaan cair dan semi solid. Yang pertama, istilah kelarutan dan perbandingan menurut Farmakope Indonesia. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut atau solut, untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Pelarut umumnya merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni ataupun campuran. Zat yang terlarut dapat berupa gas, cairan lain, atau padat. Kelarutan bervariasi dari selalu larut seperti etanol dalam air hingga sulit terlarut seperti perak klorida dalam air. Istilah kelarutan yang mana jumlah bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan satu bagian zat terlarut. Yang pertama kita lihat kecil dari 1 itu sangat mudah larut, 1 sampai 10 mudah larut, 10 sampai 30 larut, 30 sampai 100 agak sukar larut, 100 sampai 1000 sukar larut, 1000 sampai 10.000 sangat sukar larut, besar dari 10.000 praktis tidak larut. Lanjut ke uji organoleptik atau uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Syarat agar dapat disebut uji organoleptik adalah ada contoh yang diuji yaitu benda perangsang, ada penelis sebagai pemroses respon, ada pernyataan respon yang jujur yaitu respon yang spontan tanpa penalaran, imajinasi, asosiasi, ilusi, atau meniru orang lain. Tujuan uji organoleptik adalah untuk pengembangan produk dan peluasan pasaran, pengawasan mutu, bahan mentah, produk, dan komoditas. Perbaikan produk, membandingkan produk sendiri dengan produk pesaing, evaluasi penggunaan bahan, formulasi, dan peralatan baru. Penglihatan yang berhubungan dengan warna kilap, viskositas, ukuran dan bentuk, volume kerapatan dan berat jenis, panjang, lebar dan diameter serta bentuk bahan. Indera peraba yang berkaitan dengan struktur, tekstur, dan konsistensi. Struktur merupakan sifat dari komponen penyusun, tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut atau perabaan dengan jari. Dan konsistensi merupakan tebal, tipis, dan halus indera pembau. Pembauan juga dapat digunakan sebagai suatu indikator terjadi kerusakan pada produk. Misalnya ada bau busuk yang menandakan produk tersebut telah mengalami kerusakan. Yang pertama yaitu uji bobot jenis. Bobot jenis adalah rasio bobot suatu zat terhadap bobot zat baku yang volumenya sama pada suhu yang berbeda dan dinyatakan dalam desimal. Tujuan yang pertama untuk mengetahui bobot jenis zat padat yang diamati, yang kedua dapat mengetahui kemurnian dari suatu sediaan, yang ketiga mempermudah dalam memformulasi obat. Alat yang digunakan dalam uji bobot ini yaitu piknometer, termometer, pipet tetes, neraca analitik, cawan Petri. Bobot jenis dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai tipe piknometer, neraca, Moore-Westphal, hidrometer, dan alat-alat lain. Yang pertama, metode piknometer. Metode ini didasarkan atas penentuan massa cairan dan penentuan ruang yang ditempati cairan ini, yang mana ketelitian metode piknometer akan bertambah hingga mencapai keoptimuman tertentu dengan bertambahnya volume piknometer.
Yang kedua ada metode neraca hidrostatik. Metode ini berdasarkan hukum Archimedes, yaitu suatu benda yang dicelupkan ke dalam cairan akan kehilangan massa sebesar volume yang cairan yang terdesak. Yang ketiga metode neraca Moore-Westphal, yang mana benda dari kaca dibenamkan tergantung pada blok balok timbangan yang ditaruh menjadi 10 bagian yang sama. Yang kedua ada uji kejernihan. Kejernihan adalah suatu batasan yang relatif, yang artinya sangat dipengaruhi oleh penilaian subjektif dari pengamat. Tujuan dilakukan uji kejernihan ini adalah untuk mengetahui kejernihan dari sediaan yang dibuat. Syarat kejernihan yaitu sediaan larut atau kecuali suspensi dan emulsi adalah tidak ada zat yang terdispersi dalam larutan jernih. Tujuannya memastikan larutan terbebas dari pengotor. Prinsip dari uji kejernihan ini yaitu membandingkan kejernihan larutan uji dengan suspensi padanan dilakukan di bawah cahaya yang terdifusi tegak lurus ke arah bawah. Lanjut uji kelarutan. Kelarutan merupakan suatu banyaknya zat terlarut yang akan melarut dalam pelarut pada suhu tertentu. Ungkapan yang jenis melarutkan yang sejenis membantu kita memprediksi kelarutan zat dalam pelarut. Ungkapan ini menyatakan bahwa dua zat dengan jenis dan besar gaya antar molekul yang sama akan cenderung saling melarutkan. Tujuannya untuk mengetahui kelarutan zat organik dalam beberapa pelarut. Lanjut ke uji stabilitas. Uji stabilitas merupakan salah satu parameter kualitas dan dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Suhu dan waktu penyimpanan termasuk faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya penurunan kadar asetosol sediaan tablet dan tablet salut energik terhadap pengaruh suhu selama periode waktu tertentu dengan pengaruh faktor suhu dan waktu dengan menggunakan dua sampel A dan sampel B. Pada penelitian ini dilakukan uji stabilitas obat asetosol dalam dua bentuk sediaan, tabel dan tabel dengan dosis yang sama yaitu 80 mg terhadap temperatur dan lama penyimpanan. Pemilihan metode ini spektrometri UV dilakukan karena jika dilihat dari struktur kimianya, asetosol memiliki gugus kromofor dan auskromofor sehingga bisa ditetapkan kadarnya. Uji viskositas. Viskositas atau biasa dikenal dengan penetapan kekentalan. Kekentalan merupakan suatu sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir, di mana makin tinggi tingkat kekentalan maka semakin besar tingkat hambatannya. Kekentalan didefinisikan sebagai gaya yang diperlukan untuk menggerakkan secara berkesinambungan suatu permukaan datar melewati permukaan datar lain dalam kondisi tertentu bila ruang di antara permukaan tersebut diisi dengan cairan yang akan ditentukan kekentalannya. Viskometer adalah alat yang dipergunakan untuk mengukur viskositas suatu larutan. Viskositas sendiri yaitu tahanan aliran fluida atau angin yang merupakan gesekan antar molekul-molekul yang suatu dengan molekul lainnya. Viskositas ada beberapa macam, yaitu viskometer Ostwald yang digunakan di mana caranya dengan mengukur waktu yang diperlukan ketika mengalirkan cairan ke dalam pipa kapiler dari A ke B. Yang kedua, viskometer Doppler. Viskometer Doppler akan menghitung viskositas suatu benda berdasarkan hukum Stokes. Yang ketiga, viskometer Cup and Bue. Melakukan pengukuran viskositas dengan viskometer ini adalah dengan memasukkan sampel pada ruang antara dinding luar bob atau rur dengan dinding di dalam mangkuk atau cup yang pas dengan rotor tersebut. Yang keempat yaitu viskometer Cone and Plate. Pada alat viskometer ini peneliti bisa mendapatkan instrumen yang canggih untuk secara rutin dapat menentukan viskositas absolut cairan di dalam volume kecil. Cara penggunaannya sangat mudah, di mana cukup meletakkan sampel pada tengah papan, kemudian naikkan agar posisi berada di bawah kerucut.
Lanjut ke uji pH. Skala pH merupakan skala logaritmik yang memiliki nilai dari 0 hingga 14. Satu alat pH meter, pengaduk magnetik, gelas piala 250 ml, kertas tisu, bilas elektroda dengan air suling dan keringkan dengan tisu. Cara membaca hasil pH. Yang pertama, kertas lakmus merah dan biru. Kertas lakmus merah akan berwarna merah jika berada dalam larutan asam dan netral, namun akan berwarna biru jika berada dalam larutan basah. Sedangkan lakmus biru akan berwarna biru dalam larutan basah dan netral, namun akan berwarna merah dalam larutan asam. Yang kedua ada pH meter digital, mencelupkan ujung pH meter. Kemudian akan muncul angka pada alat tersebut. Angka itulah yang digunakan untuk menentukan tingkat kesamaan air. Cara mengukur pH air minum juga bisa menggunakan pH meter digital. Lanjut ke uji kebocoran. Uji kebocoran pada produk adalah alat yang digunakan untuk melakukan sebuah uji kebocoran terhadap produk yang mempunyai kemasan baik itu saset, cup, botol, dan lain-lain. Alatnya yaitu desikator. Desikator terbagi menjadi dua macam. Yang pertama desikator biasa, yang kedua desikator vakum. Cara menggunakan desikator biasa: buka tutup desikator dengan cara menggeser tutupnya ke samping, menaruh silika gel di bawahnya, menaruh saringan yang terbuat dari porselin, menaruh median di atas saringan. Sebelum menutup, oleskan sedikit vaselin di bibir tutup. Penutup kembali tutup desikator sama seperti saat membukanya. Lalu cara menggunakan desikator vakum. Buka tutup desikator dengan cara menggeser tutupnya ke samping, menaruh silika gel di bawahnya, menaruh saringan yang terbuat dari porselin, menaruh median di atas saringan. Sebelum menutup, oleskan sedikit vaselin di bibirnya. Lalu atur keran dan usahakan tidak ada udara di dalam desikator. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.